Halo Sobat Frekuensi Jiwa 77. Selamat datang kembali di ruang kita yang penuh dengan energi positif, refleksi mendalam, dan perjalanan spiritual yang tak pernah berakhir. Di sini, kita saling berbagi tentang makna hidup, tentang cahaya yang ada dalam setiap jiwa, dan tentang bagaimana kita bisa menemukan kedamaian melalui pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam perjalanan spiritual. Godaan-godaan yang seringkali menghampiri jiwa-jiwa terpilih. Godaan ini bukan hanya tentang keserakahan duniawi, tetapi tentang ujian dalam diri kita sendiri yang kadang datang begitu halus dan tak terlihat. Mari duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan siapkan hati serta pikiranmu untuk membuka frekuensi jiwa yang lebih tinggi. Kita akan bersama-sama menggali pemahaman tentang bagaimana godaan-godaan spiritual bisa mempengaruhi perjalanan kita, dan bagaimana kita bisa tetap setia pada jalan yang lebih tinggi meskipun ada banyak cobaan yang datang. Ikuti terus, karena kali ini kita akan mendalami perjalanan jiwa terpilih yang penuh dengan ujian, dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan hati yang penuh kerendahan dan kebijaksanaan. Jadi, yuk, Sobat Frekuensi Jiwa 77, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Satu, godaan superioritas. Dalam perjalanan spiritual, salah satu godaan paling awal yang sering muncul adalah perasaan superioritas. Ketika seseorang mulai memahami konsep-konsep yang lebih mendalam tentang kehidupan, alam semesta, atau bahkan pengalaman spiritual tertentu, ada godaan untuk merasa bahwa dirinya telah berada di atas orang lain. Jiwa terpilih yang telah merasakan cahaya seringkali merasa bahwa mereka telah mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, sementara orang lain masih terjebak dalam kegelapan duniawi. Rasa ini muncul secara halus, seperti bisikan yang mengatakan, "Aku lebih tahu daripada mereka," atau "Aku telah berada di jalan yang benar, sementara mereka belum." Padahal, dalam perjalanan spiritual sejati, kesombongan seperti ini adalah jebakan awal yang bisa menggagalkan langkah berikutnya. Godaan ini seringkali diperparah oleh lingkungan sekitar yang memuji atau mengagumi pencapaian spiritual seseorang. Ketika orang-orang mulai melihat jiwa terpilih sebagai panutan, ada dorongan untuk mempertahankan citra tersebut, bahkan kadang tanpa disadari. Rasa superioritas ini bisa membuat seseorang menjadi terasing dari komunitasnya, karena ia merasa tidak lagi sejajar dengan mereka yang dianggap belum mencapai tingkat kesadaran yang sama. Namun, inilah paradoks dalam perjalanan spiritual. Semakin seseorang merasa unggul, semakin jauh ia sebenarnya dari esensi spiritual sejati, yaitu kerendahan hati. Dalam setiap langkah yang diambil, Tuhan sebenarnya sedang menguji sejauh mana jiwa tersebut tetap bisa rendah hati meskipun diberi pemahaman dan kekuatan yang lebih besar. Pada akhirnya, kesadaran sejati bukanlah tentang menjadi lebih tinggi atau lebih unggul dari orang lain, tetapi tentang menjadi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Jiwa-jiwa yang benar-benar memahami makna pencerahan akan menyadari bahwa semua manusia berada dalam perjalanan mereka masing-masing, dan tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih rendah di mata Tuhan. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, dan tugas jiwa terpilih bukanlah untuk menghakimi atau membandingkan, melainkan untuk menerangi jalan bagi mereka yang membutuhkan, dengan penuh kasih dan tanpa mengharapkan pengakuan. Dengan mengatasi godaan superioritas ini, jiwa terpilih dapat menjaga kesuciannya dan terus melangkah di jalan yang benar, bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi melayani tujuan yang lebih tinggi. 2. Godaan untuk menggunakan kekuatan demi kepentingan pribadi. Dalam perjalanan spiritual, banyak jiwa terpilih yang diberkahi dengan kekuatan tertentu, baik itu kebijaksanaan, pengaruh, intuisi yang tajam, atau bahkan kemampuan spiritual yang tidak dimiliki orang lain. Kekuatan ini diberikan sebagai amanah, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membantu orang lain dan membawa perubahan positif di dunia. Namun, tidak jarang kekuatan ini menggoda jiwa untuk menggunakannya demi keuntungan diri sendiri. Godaan ini bisa datang dalam bentuk keinginan untuk mencapai kenyamanan, status, atau bahkan penghormatan yang lebih besar dari orang lain. Pada titik ini, jiwa seringkali dihadapkan pada pilihan, apakah ia akan tetap setia pada panggilan spiritualnya, atau tergoda untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya demi kepuasan duniawi. Salah satu bentuk godaan yang paling halus adalah saat jiwa merasa bahwa menggunakan kekuatan demi kepentingan pribadi adalah sesuatu yang wajar, bahkan mungkin layak dilakukan karena dianggap sebagai imbalan atas upaya spiritualnya. Misalnya,
Seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas spiritual mungkin tergoda untuk menggunakannya demi mendapatkan pengakuan, harta, atau keuntungan lain yang bersifat duniawi. Dalam situasi ini, ego mulai memainkan perannya, membisikkan bahwa kekuatan tersebut adalah miliknya sepenuhnya, dan bahwa ia berhak memanfaatkannya sesuka hati. Padahal, kekuatan spiritual bukanlah milik pribadi, melainkan titipan yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Godaan ini menjadi ujian besar bagi jiwa terpilih, karena menggunakan kekuatan spiritual untuk kepentingan pribadi tidak hanya menodai niat awal perjalanan, tetapi juga berisiko menjauhkan seseorang dari cahaya sejati. Ketika kekuatan disalahgunakan, jiwa akan kehilangan kemurniannya dan semakin sulit untuk mendengar panggilan ilahi yang sebenarnya. Dalam menghadapi godaan ini, penting bagi jiwa terpilih untuk selalu kembali pada esensi perjalanan spiritual, bahwa segala yang diberikan kepada mereka adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi. Dengan melepaskan keinginan untuk memanfaatkan kekuatan demi diri sendiri, jiwa dapat menjaga kesuciannya, memperkuat hubungannya dengan Sang Pencipta, dan terus berjalan di jalan yang penuh berkah dan kebijaksanaan. 3. Godaan untuk mencari pencerahan instan. Di zaman modern ini, ketika segala sesuatu tampak bisa didapatkan dengan cepat, godaan untuk mencari pencerahan instan menjadi tantangan besar bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Dunia menawarkan banyak jalan pintas, mulai dari ritual yang menjanjikan kesadaran seketika hingga teknik-teknik yang dianggap bisa mempercepat proses spiritual. Jiwa terpilih seringkali terjebak dalam dorongan untuk segera mencapai tujuan akhir, tanpa menyadari bahwa perjalanan spiritual sejati bukanlah tentang hasil, melainkan tentang proses. Keinginan untuk cepat sampai seringkali membuat seseorang kehilangan esensi dari perjalanan itu sendiri, yaitu pembelajaran yang mendalam melalui setiap langkah yang diambil. Pencerahan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dipercepat. Ia membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati untuk menerima setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Jiwa yang terpilih mungkin merasa frustrasi ketika hasil yang diharapkan tidak kunjung tercapai, terutama jika mereka telah berusaha keras. Namun, dalam perjalanan spiritual, tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah, seberat apapun, adalah bagian dari pembentukan jiwa. Mencari pencerahan instan hanya akan membawa kekecewaan, karena pencerahan bukanlah hadiah yang diberikan di akhir perjalanan, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan dalam diri setiap individu. Godaan untuk mencari jalan pintas seringkali datang dalam bentuk ilusi, seperti ajakan untuk bergantung pada metode tertentu atau janji-janji dari orang yang mengaku memiliki jawaban atas segala pertanyaan. Padahal, perjalanan spiritual adalah perjalanan individu yang hanya bisa ditempuh melalui pengalaman pribadi dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Jiwa terpilih perlu mengingat bahwa tidak ada jalan pintas menuju pencerahan sejati. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran, setiap pelajaran yang diterima dengan hati terbuka, adalah bagian dari proses yang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dengan menghindari godaan untuk mencari pencerahan instan, jiwa terpilih dapat menemukan kedamaian dalam proses itu sendiri dan terus bergerak maju dengan keyakinan bahwa mereka sedang berjalan di jalur yang benar. Pada akhirnya, godaan spiritual yang dihadapi oleh jiwa-jiwa terpilih bukanlah sesuatu yang datang dari luar diri mereka, tetapi berasal dari dalam hati dan pikiran mereka sendiri. Godaan untuk merasa lebih tinggi, untuk menggunakan kekuatan demi kepentingan pribadi, dan untuk mencari jalan pintas menuju pencerahan adalah ujian yang harus dihadapi dengan kebijaksanaan. Jiwa yang terpilih harus selalu mengingat bahwa perjalanan spiritual adalah tentang pengabdian, kerendahan hati, dan cinta kasih tanpa syarat. Hanya dengan melewati ujian-ujian ini dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, jiwa akan menemukan kedamaian sejati dan semakin dekat dengan Tuhan. Dalam setiap langkah, kita diingatkan untuk tidak pernah melupakan bahwa cahaya yang kita bawa adalah anugerah, bukan hak milik kita, dan bahwa segala yang kita capai adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan menuju kebenaran dan kedamaian abadi. Terima kasih, Sobat Frekuensi Jiwa 77, telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan materi kita kali ini. Semoga perjalanan spiritual yang kita bahas dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap rendah hati, bijaksana, dan setia pada panggilan jiwa yang lebih tinggi. Apapun godaan yang kita hadapi, semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengatasinya dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Ingatlah, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran dan kedamaian sejati. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.
Tetap terhubung di frekuensi Jiwa 77, dan semoga cahaya selalu menyertai langkah-langkahmu. Salam hangat dan damai. Salam satu frekuensi.